Kalau kita lihat dari sini ya, ada pertemuan setidaknya Bu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Di sini bertemu dengan Bahlil, Airlangga Hartarto, Muhaimin, Surya Paloh, AHY, dan lain sebagainya. Nah, pasti Anda juga berpikir ya, kayak ada yang kurang video ini. Kurang apa kira-kira ya? Kurang video Pak Jokowi, kemungkinan seperti itu. Pada saat hari ulang tahun PDIP yang ke-52 pada saat lalu, ternyata itu Pak Prabowo diam-diam menyampaikan pesan kepada Ibu Megawati terkait apa? Ya, kemungkinan terkait pertemuan antara Pak Prabowo. Jadi, yang meminta pertemuan itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan Ibu Megawati ya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini benar-benar kejutan ya, dari tweetan Mbak Puan Maharani ini, dari video-video ada yang kurang setidaknya ya. Yang kurang itu apa tapi? Sangat mengejutkan sekali ketika Mbak Puan Maharani setidaknya memposting sebuah video yang menurut saya kalau ada yang melihat ini pasti bikin ketar-ketir ya, ada yang tidak dianggap kemungkinan ya. Dan menurut saya ini adalah video yang cukup keren kalau menurut saya. Nah, seperti ini videonya. Kalau kita lihat dari sini ya, ada pertemuan setidaknya Bu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto, dan masih ada lagi videonya. Di sini bertemu dengan Bahlil, Airlangga Hartarto, Muhaimin, Surya Paloh, AHY, dan lain sebagainya. Nah, pasti Anda juga berpikir ya, kayak ada yang kurang video ini. Kurang apa kira-kira ya? Kurang video Pak Jokowi, kemungkinan seperti itu. Kalau kita lihat pada periode pertama ya, itu sangat akrab sekali dengan Mbak Puan Maharani, dengan Ibu Megawati dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari sini, tidak ada video dari Pak Jokowi. Wah, pertemuan antara Mbak Puan dengan Pak Jokowi ini ada apa ini ya? Saya masih ingat betul apa kata dari Adiana Pitupulu pada saat lalu ya, ketika Pak Jokowi purna tugas menjadi orang biasa dan tidak mempunyai power lah setidaknya, dan PDIP akan ada. Entah setelah Pak Jokowi purna tugas, PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra, berkoalisi dengan siapapun itu masih bisa. Tetapi Pak Jokowi setelah purna tugas itu sudah akan menjadi orang biasa dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu statement dari Adiana Pitupulu. Dan saat ini terlihatlah Pak Jokowi bahkan tidak masuk partai politik, entah masuk ke Golkar, entah masuk ke Gerindra. Sampai saat ini pun Pak Jokowi juga belum masuk ke partai politik. Dan artinya apa? Artinya lama-kelamaan nama Pak Jokowi juga akan menghilang dengan sendirinya, dan PDIP gantianlah PDIP yang akan memainkan perannya untuk menjaga keutuhan bangsa. Kurang lebih seperti itulah. Apalagi kalau kita lihat manuver dari Pak Jokowi pada saat lalu sungguh wow sekali. Dan bahkan Mbak Puan Maharani memberikan statement pidatonya pada saat lalu itu setidaknya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena ada kader yang tidak taat konstitusi, melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah cuitan yang sangat keren sekali ya. Kalau ada yang melihat setidaknya video ini seperti Pak Jokowi misalnya, pasti juga akan dakdikduk seru. Ternyata Pak Jokowi sudah tidak dianggap ya di PDIP, benar-benar sudah tidak dianggap. Pasti sangat kecewa sekali lah, pasti sangat kecewa sekali. Dan ketua partai manapun pastinya juga akan melakukan hal yang sama lah seperti PDIP. Misalkan Pak Jokowi berada di kader Golkar, kalau melihat manuver-manuvernya saat Pilpres yang lalu, pasti juga akan dipecat lah oleh Golkar. Dan bahkan kalau Pak Jokowi masuk di partai manapun, ketua partainya ya pasti akan memecat Pak Jokowi dengan manuver-manuvernya pada Pilpres yang lalu. Pasti sangat mengecewakan lah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Setuju banget Bu, mbaknya kan disandra kasus. Kita paham kok permainan manusia paling korup kayak apa sih. Demi persatuan bangsa, jaga undang-undang jangan sampai dirusak oleh anak Jokowi ya. Yang paling penting adalah menjaga keutuhan bangsa ya. Dari Edi, keutuhan, persatuan dan berbangsa, tapi hukum juga harus tetap berjalan dan ditegakkan. Ya, menurut saya hukum harus ditegakkan lah. Silahkan bagi-bagi kue sampai kenyang, sampai muntah. Korupsi negeri ini juga perlu diberesi Bu. Kalau keutuhan bangsa, mohon melihat ke bawah. Apakah dengan alasan persatuan dan kesatuan
lalu kita bisa mengesampingkan kezoliman, ketidakadilan, dan keserakahan, Bu. Coba mari kita pikirkan, Bu, dunia ini bukan milik manusia. Ya, saya jadi ingat ya peran DPR pada saat lalu ya, di masa Pak SBY misalnya, di masa Ibu Mega, atau di masa Pak Habibie. Itu peran DPR itu sangat wow sekali, bahkan saling debat, bahkan juga saling gebrak meja dan lain sebagainya. Menurut saya DPR itu harus bisa menjalankan fungsinya. Entah kamu dari partai apapun, menurut saya kalau sudah menjadi anggota DPR, seharusnya benar-benar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Menurut saya seperti itu, entah dari partai manapun. Menurut saya itu yang paling penting ya. Bukan saat ini. Saat ini menurut saya anggota DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Perwakilan Penguasa dan lain sebagainya. Ini juga sangat wow sekali ya. Nah, bahkan yang cukup unik lagi ya, setelah kita dikejutkan dengan postingan dari Mbak Puan Maharani, ini ada pemberitaan yang cukup wow, yaitu Sidarto PDIP ungkap sampaikan pesan Prabowo ke Megawati di HUT PDIP. Jadi pada saat hari ulang tahun PDIP yang ke-52 pada saat lalu, ternyata itu Pak Prabowo diam-diam menyampaikan pesan kepada Ibu Megawati terkait apa? Ya, kemungkinan terkait pertemuan antara Pak Prabowo. Jadi yang meminta pertemuan itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan Ibu Megawati ya. Tokoh senior PDIP Sidarto dikabarkan mendapat titipan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang diteruskannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sidarto membenarkan hal itu. Betul, kata Sidarto kepada wartawan pada Senin 13 Januari 2025. Sidarto menjawab pertanyaannya soal adakah pesan Prabowo kepada Megawati melalui dirinya. Pesan Prabowo yang disampaikan melalui Sidarto itu sempat menjadi sorotan dalam video di media sosial. Sidarto menyampaikan pesannya saat acara HUT PDIP di Sekolah PDIP Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Dalam video itu tampak Sidarto berdiri seraya menunduk kepada Megawati yang tengah duduk di samping Ketua DPR Puan Maharani. Sidarto lalu membisikkan pesan kepada Megawati yang kemudian diulangi oleh Puan. Terlihat gerak mulut Puan bunyi pesan itu seperti kalimat Prabowo mau ketemu sama Mama, seraya bicara ke Mega. Wow, Sidarto enggan menyampaikan dengan siapa ia berkomunikasi dari pihak Prabowo. Ada, katanya. Anggota One Team Press era Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini mengatakan Megawati menyambut pesan ajakan bertemu oleh Prabowo tersebut. Namun kata dia pertemuan itu dilakukan oleh mediator. Ya, ujar dia, mediator diutus untuk pertemuan Prabowo dan Megawati, imbuhnya. Wow, jadi memang ada pertemuan ya setidaknya antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Dan itu menurut saya juga kabar yang sangat baik sekali ya. Kalau kita lihat pada saat yang lalu misalnya pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu isunya sebelum pelantikan. Tetapi kenyataannya hingga pelantikan juga tidak ada pertemuan yang dimaksud. Dan bahkan Ibu Megawati pada saat lalu memberikan statementnya bahwa hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu sangat baik-baik saja. Dan yang mengira musuhan itu sangat salah alamat sekali ya. Jadi sangat wow sekali ya ketika video Mbak Puan Maharani di sini, bahkan juga tidak ada Pak Jokowi, dan bahkan dari pemberitaan Tempo di sini bahkan partai-partai yang dulunya pasang badan membela Pak Jokowi tetapi tidak terlihat. Setidaknya ketika Pak Jokowi masuk sebagai finalis dari OSISI ORPI, bahkan tidak ada nampak ya ketua partai politik membela Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo Subianto, bahkan juga tidak bersuara atau bahkan tidak berkomentar. Nah, ini pertanda apakah ini ya? Apakah pertanda Pak Jokowi akan ditinggal sendirian ya? Ya, kita lihat saja besok.